Bahkan seorang istri dalam hubungannya dengan suaminya itu sering sekali terjadi. Tapi kenapa kok yang lain tidak berakibat pada pemukulan, tidak berakibat pada tindak kekerasan? Jadi di sini ada faktor lain pada kepribadiannya. Jadi kalau kita bayangkan seorang dengan kepribadian yang emosional, dengan akhirnya juga temperamental, maka kalau ada sesuatu dia akan mudah melakukan tindak kekerasan. Tapi bahwa terjadi tindak kekerasan seperti ini, dugaannya adalah bahwa selain masalah kepribadiannya, bahwa temperamental sifatnya semuanya, tapi ada suatu persoalan yang membuat dia kesal sebelumnya. Jadi bukan otomatis hanya karena itu sudah melakukan tindak kekerasan, tapi ada sesuatu yang lain, latar belakang kepribadiannya, kemudian ada lagi hal yang dia kecewakan pada saat ini, kemudian ada penolakan dari istri, dan akhirnya mencetus menjadi suatu tindak kekerasan. Jadi persoalan adalah bahwa karena sudah berulang, maka lebih meyakinkan bahwa adanya suatu latar kepribadian, latar belakang kepribadian cukup kuat yang membuat dirinya cukup cepat melakukan tindakan agresi. Kalau orang menikahnya lebih tua, asal jangan terlalu tua, itu sebetulnya terjadi pendewasaan pada orang itu. Jadi seseorang hidup dan berkembang, kepribadiannya berkembang, dan umumnya akan bertambah dewasa. Jadi dengan usia yang lebih tua, sebetulnya dia sudah lebih pengalaman, lebih bisa mengendalikan diri. Tapi dalam hal ini kita kembalikan untuk melihat pada Ferry, kan ternyata sebelumnya juga melakukan tindak kekerasan. Jadi dugaannya adalah pada kepribadian, dan ada suatu faktor yang membuat dia kecewa pada saat ini, dan akhirnya terjadi masalah penolakan dari istri yang menjadi faktor pencetus, bukan faktor penyebab. Terus terjadinya tindak kekerasan. Lebih dominan, dan yang lebih dominan adalah permasalahannya, bukan pada diri mereka berdua, tapi dari segi kepribadiannya memang diduga memang Ferry seorang yang kurang stabil jiwanya, dan seorang yang kepribadiannya cukup emosional, cukup temperamental, sehingga jika ada suatu masalah pada dirinya, maka mungkin saja tiba-tiba melakukan suatu tindak kekerasan. Sekarang rujuk atau tidak tergantung pada keduanya. Apakah bisa mentolerir? Tapi kalau dilakukan rujuk, apakah siap bahwa jika pada suatu saat terjadi kegagalan dan akhirnya juga terjadi tindak kekerasan lagi? Tapi kalau misalnya mau mencoba, itu adalah masalah pribadi, karena jelas umumnya ada juga segi positifnya, bukan segi negatif saja. Barangkali dalam cara merayunya lebih baik daripada pria-pria lain, kita tidak tahu. Tapi pasti ada faktor positif juga, sehingga positif dan negatif itu dikumpulkan. Apakah akhirnya diputuskan untuk kembali atau diputuskan tetap berpisah? Kita lihat kembali sampai seberapa besar sih luka yang dia rasakan sebagai satu luka yang berat. Kalau misalnya dirasakan sebagai sangat keterlaluan dan biasanya belum pernah terjadi, misalnya di keluarganya juga baik-baik saja, tidak biasa memakai kekerasan, maka kekerasan yang dilakukan oleh Ferry dirasakan sebagai sesuatu yang sangat berat. Tapi kalau sehari-hari di dalam rumah antara ayah dan ibu dari pihak wanita juga terjadi tindak kekerasan, maka hal ini tidak terlalu berat dirasakannya, karena dirasakan sebagian adalah memang itu sudah kebiasaan. Kita lihat bahwa tidak semua perbuatan dilaporkan, apalagi antara suami istri. Biasanya masih dilihat istrinya itu mentolerir atau tidak.
Kalau masih mentoler perbuatan suaminya, maka belum tentu akan dilaporkan. Kalau sudah dianggap keterlaluan, maka baru akan dilaporkan ke kepolisian. Itu pada umumnya. Selain itu juga ada yang mempertimbangkan apakah laporan ke kepolisian akan membawa hal positif atau kurang, dan apakah akan sesuai dengan pengharapannya. Tapi kalau sudah keterlaluan, maka jelas akan dilaporkan ke kepolisian. Kita harus melihat bahwa suaminya sebelumnya memberikan nafkah, kemudian tidak memberikan nafkah secara 3 bulan. Apa artinya? Suaminya sebetulnya memang mau memberikan nafkah. Jadi diduga ada masalah finansial. Ada masalah finansial pada suaminya, sehingga suaminya cepat emosi, membuat suaminya itu terpendam kekesalannya, terpendam dalam hatinya, sehingga jika terjadi suatu masalah kecil, misalnya terjadi masalah penolakan dari istri, maka otomatis dia langsung memunculkan tindak kekerasan. Anaknya jelas akan ikut melihat bahwa oh, ini bisa terjadi pemukulan. Jadi pengalaman yang ada itu membawa kesan tersendiri, kesan pada pernikahan anaknya itu di kemudian hari. Tapi kita kembali lagi riwayat dari keluarganya bagaimana. Kalau ini memang kejadian yang biasa tidak terjadi, maka anak pun akan cukup kaget, dan mungkin saja dalam kalau menikah nanti misalnya dengan orang yang keras, maka bisa tiba-tiba muncul ketakutan karena adanya pengalaman yang dia saksikan. Pesan ke dalam hal-hal seperti ini, maka yang melakukan tindak kekerasan perlu mengekang diri dan sadar. Jadi kalau terjadi sesuatu, jangan otomatis melakukan tindak kekerasan, karena risikonya kembali berbalik pada dirinya, dan pada pihak yang mendapatkan kekerasan itu juga perlu melihat kembali apakah mungkin dilanjutkan atau barangkali justru bisa bertindak untuk positif, untuk meredakan segala emosi dari suaminya. Betulnya anak itu melihat itu sebagai peristiwa yang dirasakan sebagai fakta, dan tinggal bagaimana perasaan anak itu, apakah dianggap keterlaluan atau dianggap wajar-wajar saja. Untuk wajar jelas tidak, tapi sangat keterlaluan atau keterlaluan biasa, maka di kemudian hari mungkin saja tiba-tiba dia takut, tiba-tiba dia misalnya sudah berumah tangga, kemudian suaminya marah, maka bisa saja dia tiba-tiba takut bahwa suaminya akan bertindak seperti itu, dan lebih ke arah penuh kecurigaan. Publikasi itu jelas akan ikut mempengaruhi, karena publikasi itu apalagi pada saat sekarang, kita tahu bahwa publikasi itu akan juga dilihat oleh banyak orang, termasuk oleh kawan-kawannya. Yang sering kali terjadi pada saat sekarang adalah bully-bully dari kawan-kawannya. Jelas akan ikut mempengaruhi segala keadaan. Jadi respons dari netizen pasti akan didengar, belum tentu diikuti, tapi akan didengar bahwa inilah pendapat masyarakat pada umumnya, dan itu bisa positif dalam arti kata juga mencoba untuk pihak Vena untuk lebih objektif dalam menilainya, dan jangan menilai hanya sekedar dari rayuan dari pihak pria. Lalu kita lihat lagi bahwa di lain pihak bisa saja netizen bertindak terlalu keras. Jadi ada positif, ada negatifnya, tapi paling tidak ambillah segi positifnya untuk menentukan masalah berikutnya. Tindakan apa yang dilakukan terutama dalam segi pernikahannya.